Jadi mas-mas, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya tenang dulu. Ini cuma salah paham aja kok. Jadi nggak perlu sampai disomasi, nggak perlu. Semua jadi saksi kan di sini. Mas Andre punya etikat baik untuk minta maaf sama saya. Dan saya yakin juga Mas Andre pasti akan datang ke rumah saya untuk minta maaf sama bapak saya. Iya kan? Ya sudah, kalau itu maunya Mas Alif. Ayo, bubar. Bisa kerja lagi semuanya. Tahu kan alamat rumah saya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baru pulang lu? Iya be. Itu orang ngapain gua kemarin siapa yang nyuruh Alif? Hah? Mas Andre mau minta maaf sama Babe. Udah Babe tenang aja dulu ya. Beneran minta maaf? Udah kalau minta maaf mah ayo. Udah sabar dulu Babe, tenang dulu. Dre, ayo ngomong minta maaf. Lo mau disomasi gara-gara ini, ingat cara lo, ya. Lo minta maaf, masalah kelar. Bukan berarti lo kalah. Mengalah untuk menang, ayo. Ya, silakan Mas Andre. Ayo ngomong. Belum, ntar dulu. Astagfirullahaladzim. Saya minta maaf. Apaan? Biar kuat ngomongnya, nggak punya mulut lu. Udah, Mas Andre ngomongnya kencengan dikit ya. Sama kalau bisa minta maafnya ikhlas. Udah, Alif. Kalau emang dia nggak mau ngomong nggak usah dipaksa, biarin aja. Dia kita, gitu aja udah. Pak Haji Mali, saya Andre, saya minta maaf. Alhamdulillah. Gitu dong dari tadi, kalau nggak dimarah-marahin nggak ngomong. Udah kan udah minta maaf, dimaafin kagak? Ya udah, gue udah maafin, tapi jangan diulang lagi. Sekarang gue nanya, seumpama lu punya orang udah dikatain, rasanya bagaimana rasanya? Sakit kagak? Orang tua saya sudah meninggal, Pak Haji Mali. Hah? Bapak dan ibu saya sudah meninggal semenjak saya masih SD. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Udah, gini aja. Kalau emang kajian seperti itu, lu jangan sabar. Maafin gue tadi ya. Gue lagi emosi. Maklum, si Alif orangnya suka begitu. Jadi sekali gue minta maaf. Orang Babe yang begitu, Alif gini. Ya udah, kali gue minta maaf ya deh. Alif, Pak Haji, saya pikir urusan kita udah selesai. Saya mohon pamit. Permisi. Salaman dulu. Salaman. Pak Haji. Iya, makasih. Saya minta maaf ya. Iya, sama-sama. Makasih, Mas Andre. Hati-hati ya, tadi Bapak emosi dah ya. Permisi. Mari. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lip, pantas aja dia sikapnya begitu. Karena udah kurang didikan, udah nggak punya orang tua, Lip. Kasihan, Be. Tapi Alif bangga sama Babe. Iya. Babe hatinya lapang banget. Jelas dong, Padang Nak. Masyar. Bagus, makasih banyak anakku. Gue begini, calon suaminya siapa dong yang punya warung? Kalau si Lis, siapa lagi kan bukan dia? Calon suami Lilis. Apa-apaan nih? Ya ilah, emosi dah. Baru dipuji, hatinya seluas samudra, selapang Padang Masyar. Mau kawin sama Lilis. Bagaimana sih Babe? Anakku, ayah kan cuma ngomong bercanda kepadamu. Ibu tuh belum lama meninggalnya, Be. Udah Lilis. Bagaimana sih? Ya bang, orang ngomong Lilis aja nggak boleh. Udah masuk mandi. Lu, memangnya pacaran Lilis, lu kan gua. Mandi udah, bedakan Iya. dulu. Mandi. Gua nggak bisa diginiin. Mereka pikir mereka udah menang. Mereka pikir mereka udah menang. Enggak. Gua akan balas. Gua akan balas kelakuan Alif dan juga bokapnya. Gua akan balas. Lihat aja lu, Lif. Gua akan balas. Gue udah ngira lo pasti di sini.
Kesel ya? Gue butuh pelampiasan. Tenang dong bro. Lo mesti tenang. Tenang. Tenang gimana maksud lo? Harga diri gue aja udah diinjek-injek sama Alif dan juga bokapnya. Gue juga kalah gak? Gue udah kalah buat nanganin kasus perceraian Tante Lina dan juga Pak Ian. Iya, Andre. Gua paham. Tapi lo mesti tenang. Stay cool. Dre, ingat. Tujuan lo cuma satu kan? Kuasain perusahaan. Ingat itu. Ya, bener kata lo. Dan itu gak akan lama lagi. Gak akan lama lagi buat gue menguasai perusahaan Yan Aryapura. Dari dulu lo emang penuh emosional, Andre. Suatu saat, emosi lo itu bakal jadi bom waktu yang akan hancurin semua rencana lo. Dan gua akan nikmatin saat hari itu tiba. Assalamualaikum. Alif, sini Bobo ngomong. Itu ngomong buku yasinan buat 40 hari malu udah rapi. Udah dibikin semua, udah jadi. Udah beres. Sekarang lagi tinggal milih covernya doang. Ntar Bobe Alif kasih tau deh, ada di handphone Alif desainnya. Bukan gitu, Bapak maksudnya menemuin si Andre dulu gitu. Kenapa ya, Andre? Maksud Babe lu jangan dendam sama dia ya. Bapak minta maaf banget sama lu. Kagak, Alif kagak dendam sama dia. Kan masalah udah kelar kemarin. Ya kalau emang lu gak dendam Bapak terima kasih. Tapi kan dia namanya anak yatim. Emaknya kagak, bapaknya kagak. Lu bantu, lu didik supaya baik. Oke? Iya Be. Tapi Bobe juga harus ingat. Jangan cari masalah mulu, apalagi ke kantor orang. Ngapain sih kepo segala mau cari tunangannya si Natasha? Nih tau gak konflik ini nih gara-gara awalnya apa? Babe. Ya udah kalau emang gue salah gue minta maaf. Lu jangan nototin mulu buah balu. Iya matu lagi. Apalagi? Kalau ada barang-barang Alif nih di kamar ya. Jangan main sikat aja, apalagi dikasihin ke orang. Barang apaan gue tahu kagak. Cie, beraga. Udah Babe. Sendal yang pink, yang dikasihin ke Bu Lilis. Lah, emang itu sendal dari mana? Itu punyanya Natasha, dulu punya Alif kasih ke dia. Kenapa lu kagak ngomong lah? Gue kan kagak tahu. Ya Babe kagak nanya duluan, bagaimana sih? Ya udah timbang soal sendal pakai dibahas amat sih. Bukan masalah timbang soal sendal. Aduh, panjang nih ceritanya deh. Yaudah deh, Babe istirahat deh. Ya udah. Minum dulu. Thank you. Nih aduknya. Enggak. Gue gak bisa menunggu lebih lama lagi. Gak? Lu harus cepet dapatin surat perusahaan itu gak? Gua bakal usahain bro. Ya, pokoknya lo tenang aja. Selama ada gua, semuanya beres. Oke? Gimana pun caranya, gue harus cepat menguasai perusahaan itu. Dan gue akan membalas perbuatan Alif hari ini. Gue harus membalas perbuatan Alif hari ini, gak? Oke. Gua paham, Dre. Kalau lu butuh bantuan gua kapanpun, beritahu gua. Gua siap bantu lu kapanpun itu. Oke? Thank you, bro. Lo emang teman gue. Thank you. Ya. Bi. Iya Bu. Tolong diangkat nih piring kotornya. Makasih ya Pak. Mam, Papa sangat bersyukur hari ini kita masih bersama. Kemarin ini sebuah ujian yang berat banget dalam pernikahan kita ya. Yang paling penting, masalah kita sudah selesai. Sekarang dan juga selamanya, keutuhan keluarga merupakan hal yang paling penting buat Mama. Aku seneng deh liat mama papa kayak gini. Romantis, gemes.
Kalau soal romantis, saya mamamu. Gimana dulu papa ngerayu supaya mama mau jadi istri papa? Tanya. Bisa aja. Oh ya, Nat. Tolong kasih tahu sama Alif. Besok malam Mama mau undang makan malam Alif dan juga keluarganya. Kalau bukan karena ide dia, mungkin hatinya Papa masih sekeras batu. Papa harus akui kali ini, kerja Alif hebat. Cara pendekatan pada klien tuh persuasif gitu, nggak neken pada klien, nggak memojokkan. Dia bisa kontrol emosinya, jadi pantas-pantas. Kalau pasangan-pasangan yang mau cerai berhasil dia damaikan. Ya sudah Pak, kita ke kamar istirahat, besok kerja lagi. Oke. Ya kan? Ya, udah ya, sayang ya. Oke. Kasih tahu Mas Alif nggak ya? Alhamdulillah, orang tuanya Natasha udah rujuk lagi. Semoga mereka selalu bahagia. Tapi gimana ya mereka di rumah sekarang? Apa gue telepon Natasha aja kali ya? Mas Alif udah tidur. Panjang umur. Baru juga lagi dipikirin. Belum. Baru sih mau tanya kamu. Mas Alif mau tanya apa? Mas Alif mau tanya apa ya? Apa dia khawatirin gue? Nanya soal perasaan gue? Ya kali aja. Gimana papa mama kamu? Nat lo ger banget sih. Mas Alif khawatirin keluarga lo, bukan mau nanyain perasaan lo. Ya pantas aja sih, pasti setiap klien yang dia tanganin dia bakal peduli kayak gini kali ya. Mereka baik-baik aja mas, malahan mereka udah akur. Aku senang banget liatnya. Makasih ya, ini juga berkat kerja keras kamu. Alhamdulillah. Oh iya, jangan lupa ya besok malam Papa sama Mama ngundang Mas Alif sama bapaknya ke sini buat makan malam bareng. Bisa kan? Insya Allah saya sama Babe pasti datang. Ya udah kalau gitu. Selamat malam ya Nat. Selamat istirahat. Terus si Alif gimana? Alhamdulillah sih Mas Alifnya nggak apa-apa Bu. Tadi tuh ada beberapa orang yang ngebantuin Mas Alif. Cuman kayaknya emang Mas Andre tuh ada salah sama Pak Haji. Makanya Mas Alif minta dia untuk minta maaf sama Pak Haji langsung. Ibu teh nggak nyangka banget ya. Ternyata pekerjaan si Alif itu beresiko tinggi. Bukannya pengacara itu pendidikannya tinggi ya? Tapi kenapa tuh kelakuannya kayak begitu di pengadilan?